Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas mengenai strategi proses. Strategi proses itu merupakan bagian dari 10 strategi keputusan manajer operasi. Jadi ada 10 keputusan, kita lihat nomor 3 itu adalah proses strategi atau strategi proses. Marilah kita ikuti video berikut ini untuk mempelajari tentang salah satu contoh strategi proses pada Harley Davidson.
Berikutnya, marilah kita saksikan juga video mengenai contoh strategi proses yang lain, yaitu pada wheel coach ambulan. Setelah Anda melihat kedua video, Anda bisa menyimpulkan apa strategi proses yang dilakukan oleh Harley Davidson maupun wheel coach ambulans. Kita ikuti penjelasan berikutnya nanti. Wheel Coach Industries is the largest manufacturer of ambulances in the world. From $40,000 economy-sized vans to $100,000 medical attack vehicles, this company delivers custom-made coaches to all kinds of customers around the globe. To meet the needs of customers who demand safe, reliable, and maneuverable emergency response vehicles, Wheel Coach has designed its manufacturing process to support efficient and timely delivery. Based in Winter Park, Florida, Wheel Coach depends on classic assembly line or repetitive processes supported by work cells. The company custom builds every vehicle it sells and can configure its components in an unlimited number of ways. The process strategies it employs in this focused factory do an effective job of supporting the manufacturing process and providing competitive advantage, according to Lynn Whalen, plant manager. The process of assembly lines and work cells works very well for Wheel Coach for a couple of reasons. The work cells give us the flexibility in manufacturing to be able to produce customized products for our customers through highly skilled people working in the work cells and lesser skilled people working in the assembly line process. The assembly line process aids its nature in that the length of time that it takes to produce the vehicle is speeded up because the assembly line kind of keeps it on track and sequence and in time. So off to the side you have the work cells supporting the assembly line, picking up the customization of the product so that we can limit that customization and do more standard production in the assembly lines themselves. Several key work cells support Wheel Coach's assembly line. Upholstery, electrical wiring, cabinetry, and aluminum fabrication feed into the main assembly process. To better understand how the work cells support the main assembly of ambulances, let's take a closer look at one, the electrical shop. Here, skilled electricians and technicians assemble the complex set of wiring, components, and instruments that comprise the electrical background of each emergency vehicle. Since each vehicle is different, the wiring specifications will change based on each day's work orders. When finished, each vehicle contains an average of 15 miles of electrical wiring, similar to that in a sophisticated F-16 fighter jet. The finished electrical components are delivered to the main assembly line the morning they are needed for installation. The selected use of technology in the manufacturing process also helps give Wheel Coach competitive advantage. The CAD system is a key function within our company. The CAD, which obviously stands for Computer-Aided Design, helps us to do things faster and better than we've ever done before and with a level of accuracy that we never had when we were doing manual drafting. CAD, basically, just like you would boilerplate something in a word processing program, gives us basic templates and frameworks for our vehicles that we can manipulate rapidly without having to start over from scratch again and draw components from the ground up. CAD not only works well for us in the engineering department by helping us design vehicles very quickly, but it also helps in our sales support. It gives our customers what we call customer approval drawings very quickly. We can electronically send those to our salespeople in the field. In addition to that, it helps us to communicate our bills of materials for our production controlling and our purchasing department. It breaks out the bills of materials and drawings for us. But I think from my standpoint as a plant manager, the CAD system really helps us out because it gives us accurate drawings and also provides us what is called CAM, or computer-aided machine language. A lot of our equipment today is CNC, computer number controlled equipment. We have computer number controlled burn tables, cutting equipment, saws, and positioning equipment. There's no doubt in the minds of Wheel Coach managers about the benefits of their process strategies and technology. You know, when I think back about
the technology that it takes to build an ambulance today, our product has become so complex over the years that I don't know how any company could keep up without the databases, the computer databases, the vendor relationship databases that you have to obtain all these a vast array of parts that we put in vehicles. And not only has the technology had to keep up from a supply standpoint, but our customers are demanding a product that is so intense. It used to be we'd have something called basic life support, transport. You'd put a person in there and get them to the hospital as fast as possible. Nowadays, everybody wants to be able to make the ambulance into this little hospital itself. They have direct communications with the doctors. They're performing things that only doctors would do in the hospital right there in the vehicle. So now we're being asked to do life-sustaining type operations, and because of that, every year there's more and more technology being imposed upon us as the provider of the vehicle to give our customers. So every year that our manufacturing process grows, you not only have last year's bill of materials and last year's plans to build, but you have all these new medical technologies that you've got to integrate into the process. So if we had to go backwards at this point, we'd have to have warehouses full of paper files and expediters running around gathering those files. And our picking processes for being able to pick inventory, we would have to have more manual tubs and folders instead of using barcode scanning technology to be able to pick parts on the just-in-time inventory processes. So from my standpoint, you know, the good old days are the bad old days, and I hope we never have to go back to those manual systems. Apakah strategi proses? Strategi proses adalah pendekatan organisasi dalam mentransformasikan input menjadi output. Kemarin kita sudah belajar tentang pengertian dari manajemen operasi. Di sana ada komponen input, ada proses, dan output. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagian yang tengah, yaitu proses transformasi. Lalu apa tujuan kita mempelajari strategi proses? Yaitu menemukan cara memproduksi barang dan jasa yang memenuhi keinginan konsumen dan spesifikasi produk yang dibatasi oleh biaya maupun hambatan manajerial lainnya. Kapan keputusan desain proses itu dibutuhkan? Yang pertama, saat menawarkan modifikasi produk dan jasa. Pada saat perusahaan ingin menawarkan modifikasi baru produk dan jasa, sekaligus perusahaan dituntut untuk mendesain proses untuk produk dan jasa baru yang dimodifikasi. Kemudian pada saat kualitas harus perbaiki, termasuk juga prosesnya seperti apa perlu kita putuskan. Kemudian juga perubahan prioritas kompetitif. Misalnya dari kualitas, kemudian mengubah prioritas kompetitif menjadi biaya, maka bagaimanakah mendesain proses supaya menghasilkan biaya yang murah atau kompetitif. Kemudian perubahan permintaan produk dan jasa juga perlu keputusan desain proses. Lalu kinerja saat ini kurang memadai, juga perlu diperbaiki kinerjanya dengan memperbaiki prosesnya. Pesaing memenangkan persaingan dengan menggunakan proses atau teknologi baru juga perlu direspon dengan memikirkan desain proses apa yang tepat untuk mengantisipasi teknologi baru yang akan kita gunakan menjawab pesaing yang menggunakan teknologi yang baru. Kemudian juga perubahan biaya. Kemudian apa saja strategi proses yang bisa dilakukan oleh perusahaan? Di buku Heiser dan Render kita menemukan ada 4 jenis strategi proses. Yang pertama ada berfokus pada proses, kedua fokus berulang, 3 fokus pada produk, dan keempat mass customization. Nah, ini bisa kita lihat dari sisi volume dan varietas atau macamnya. Jadi ini volume, ini varietas atau macamnya. Nah, kalau produk itu volumenya kecil, kemudian macamnya juga banyak, itu kita namakan sebagai strategi berfokus pada proses. Kemudian kalau
volumenya tinggi, kemudian macamnya sedikit, itu kita sebut sebagai mass customization. Lalu kalau volumenya rendah, kemudian macamnya juga rendah, ini bukan strategi proses yang kita pilih karena ini poor strategi. Kalau sekarang volumenya tinggi, kemudian macamnya kecil, itu kita sebut sebagai berfokus pada produk. Lalu kalau yang di tengah-tengah ini adalah repetitif menggunakan modul-modul. Kita akan menjelaskan satu persatu dari keempat jenis strategi proses. Nah, kalau kita lihat di sini, berfokus pada proses, kalau kita contoh yang bawah, gambar di bawah ini adalah proses operasi pasien ya. Nah, di sana kita menggunakan fokus pada proses. Jadi volumenya rendah, macam produknya banyak. Jadi operasi itu tergantung dari jenis penyakit yang dialami oleh pasien. Fleksibilitasnya tinggi, prosesnya intermittent, jadi tergantung kepada pemesanan. Dalam hal ini tergantung pada jenis penyakitnya. Kemudian variable cost-nya tinggi, fixed cost-nya rendah, dengan tingkat penggunaan fasilitas yang rendah. Peralatan produksi diatur di seputar proses. Peralatannya umum, operator memiliki keahlian. Di sini tentunya dokter juga punya keahlian, tim dokter yang melakukan operasi. Kemudian persediaannya tinggi. Nah, di sini contohnya bisa bengkel, rumah sakit, restoran. Ya. Kemudian yang kedua, fokus berulang. Ini menggunakan modul-modul atau komponen yang sudah disiapkan sebelumnya. Kalau di sini contohnya Harley Davidson, mungkin Anda juga bisa melihat modul-modul yang ada pada rumah makan fast food ya. Di sana sudah disediakan dulu terlebih dahulu modul-modul komponen-komponen paket 1, paket 2, paket 3 dan seterusnya. Jadi di sana modulnya sudah terstandardisasi. Operasinya repetitif ya, menggunakan persediaan just in time. Di sini contohnya perakitan mobil, Harley Davidson, dan fast food. Lalu ketiga, fokus pada produk. Di sini contohnya yang kemarin sudah kita bahas di video Frito-Lay ya. Jadi volumenya tinggi, variasinya rendah. Contoh lain apa? Misalnya perusahaan air mineral ya. Lalu proses produksi dilakukan terus-menerus atau continuous. Jadi prosesnya sama, terus berulang terus ya. Continuous. Peralatannya khusus, mesin-mesinnya khusus, kemudian fixed cost-nya tinggi, variable cost-nya rendah. Peralatan produksi diatur di seputar produk dan waktu produksi lama, jumlah produk besar, dan variasinya sedikit. Ini ciri-ciri umum dari fokus pada produk. Kemudian kalau mass customization, ini volume tinggi, macamnya banyak. Jadi customize sesuai dengan kebutuhan spesifik pelanggan, tetapi di sini dalam jumlah yang massal, supaya biayanya lebih murah. Produk dan jasa memenuhi keinginan unik. Kemudian peralatan fleksibel, produksi barang dan jasa yang cepat dan murah, biaya variabel rendah, biaya tetap tinggi. Contohnya di sini ada lagu di internet, itu bisa dipilih sesuai dengan selera. Kalau contoh di buku ada Dell ya, komputer Dell. Berikut ini perbandingan proses dengan menggunakan bagian crossover dengan bagian biaya dengan volume yang memungkinkan untuk lebih dari satu proses. Misalnya di sini Kleber Enterprise akan mengevaluasi software accounting ABC untuk mensupport perubahan dalam proses akuntansi internal. Nah, hasilnya adalah sebagai berikut, ada software A, software B, dan software C. Masing-masing diketahui biaya tetap dan biaya variabel untuk software A, B, dan C. Langkah pertama, kita membuat formulasi untuk total cost untuk software A, software B, dan software C, di mana total cost adalah fixed cost ditambah variable cost. Ini adalah variable cost per unit. Sehingga total cost A sama dengan fixed cost-nya 200.000 plus 60 kali V. TB total cost B
yaitu juga 300.000 ditambah 25V. Total cost C adalah 400.000 ditambah 10V. Kemudian langkah berikutnya kita gambarkan masing-masing. Di sini fixed cost A-nya 200.000, B-nya 300.000, C-nya 400.000, lalu kita gambarkan menjadi gambar total cost. Kemudian setelah itu kalau kita gabungkan jadi satu, 3 grafik tadi akan ketemu total cost untuk semuanya. Jadi kita akan cari titik potong di sini dan titik potong di sini, karena yang titik potong pertama dan ketiga ini adalah menunjukkan total cost yang paling rendah, sedangkan total cost perpotongan yang atas ini tidak kita pakai karena ini biayanya lebih tinggi dari yang lainnya. Nah, kemudian kita hitung, jadi setelah kita ketahui titik potongnya, titik potong pertama dan titik kedua, yang pertama adalah 2857, yang kedua 6666. Maka kalau jumlah laporannya itu antara 0 sampai 28 sampai dengan 2857, kita akan bagus menggunakan software yang pertama. Kemudian kalau jumlah laporannya itu antara mulai dari 2857 sampai dengan 666, kita akan paling baik menggunakan B ya, software B. Lebih dari 6666, maka kita lebih baik menggunakan software C. Begini kita menghitung perbandingan proses berdasarkan total biaya. Kemudian dalam analisis dan desain proses, kita perlu menjawab pertanyaan, apakah proses dirancang untuk mencapai keunggulan kompetitif? Kemudian apakah proses tersebut menghilangkan langkah-langkah yang tidak menambah nilai? Jadi kita evaluasi. Kemudian apakah proses tersebut memaksimalkan nilai pelanggan? Apakah proses memenangkan persaingan? Nah, 4 hal ini perlu kita jawab. Kalau memang itu mendukung, maka kita perlu melakukan analisis desain proses. Kemudian alat-alatnya ada beberapa yang bisa kita lakukan, yaitu dengan diagram alir, pemetaan fungsi waktu yang menunjukkan aliran dan kerangka waktu, kemudian pemetaan arus nilai menunjukkan arus dan waktu serta nilai tambah di luar organisasi, kemudian diagram proses menggunakan simbol untuk menunjukkan aktivitas utama, serta layanan cetak biru berfokus pada interaksi pelanggan atau penyedia. Nah, ini adalah contoh pemetaan fungsi waktu yang menunjukkan aliran dan kerangka waktu. Nah, ini menunjukkan service blueprint. Jadi seperti dalam diagram alur yang kemarin kita bahas di TGM ya, hampir mirip ya. Di sana ada proses, kalau di gambar ini mulai dari personal greeting, service diagnostic, perform service, friendly cost, close ya. Kemudian yang kanan adalah bentuk proses chart. Kemudian ini adalah value stream mapping, jadi pemetaan arus nilai yang menunjukkan arus dan waktu serta nilai tambah di luar organisasi langsung. Kita bisa lihat di sini ya. Kemudian bagaimana desain proses jasa? Dalam desain proses jasa, karena jasa itu berbeda dengan manufaktur, di sini dibagi menjadi 2 sisi. Yang pertama adalah berdasarkan tingkat kustomisasi, sebelah atas ya, ada rendah, ada tinggi. Kemudian ada tingkat penggunaan tenaga kerja, bagian vertikal. Nah, yang pertama, usaha proses jasa yang memiliki tingkat kustomisasi rendah, kemudian tingkat penggunaan tenaga kerja yang rendah, ini kita sebut sebagai mass service. Jadi di sini ada contoh-contohnya, ada commercial banking, private banking, full service stockbroker, butik ya. Kemudian ada yang tingkat kustomisasinya tinggi, tingkat penggunaan tenaga kerjanya juga tinggi.
Ini kita sebut sebagai professional service. Salah satu contohnya misalkan di sini general purpose law firm. Jadi kalau kita misalnya menggunakan jasa pengacara, tentunya pengacara itu akan melakukan proses sesuai dengan jenis kasus yang dihadapi oleh setiap kliennya, sehingga customisasinya sangat tinggi. Tingkat penggunaan tenaga kerja tinggi karena kadang-kadang satu klien itu bahkan ditangani oleh lebih dari satu pengacara, atau minimal satu klien satu pengacara. Kemudian kalau service factory ini customisasinya rendah, tingkat penggunaan karyawannya rendah. Misalnya di sini ada penerbangan, fast food restoran, dan seterusnya. Jadi kalau penerbangan itu kita lihat satu pilot ya, itu satu atau dua pilot ya yang mengendarai pesawat, kemudian pramugari yang melayani ratusan penumpang, bukan satu penumpang satu pramugari, tetapi satu pramugari bisa jadi dia melayani satu lorong dalam pesawat. Jadi tingkat penggunaan tenaga kerjanya relatif rendah. Lalu ada service shop, tingkat customisasinya tinggi, tingkat penggunaan tenaga kerjanya rendah, yaitu hospital, rumah sakit. Nah, kalau di rumah sakit di sana pasiennya banyak pasien ditangani oleh sedikit dokter. Kemudian penanganannya, customisasinya juga tergantung dari penyakit yang diderita oleh setiap pasien. Jadi sangat customized. Jadi kalau kita lihat di sini, mass service and professional service, keterlibatan tenaga kerja tinggi, seleksi dan pelatihan sangat penting, fokus pada sumber daya manusia dan layanannya personal atau pribadi. Kemudian kalau service factory dan service shop, otomatisasi layanan standar, intensitas tenaga kerja rendah, merespons dengan baik teknologi proses dan penjadwalan. Kemudian kontrol ketat diperlukan untuk mempertahankan standar. Lalu bagaimana kita memperbaiki produktivitas jasa? Jadi kita perlu melakukan pemisahan layanan, misalnya dalam teller, dipisahkan dengan pelayanan customer service, ya. Kemudian juga otomatisasi, misalnya di sini mesin ATM ya, untuk mempermudah layanan nasabah bank. Tidak harus datang ke bank, dia cukup menggunakan ATM. Kemudian swalayan ya, dia mengambil sendiri produknya, jadi tidak harus dilayani satu persatu. Kemudian juga menggunakan modul-modul, kemudian melakukan penjadwalan, training, kemudian fokus, jadi membatasi penawaran jasa. Ini bentuk-bentuk memperbaiki produktivitas jasa. Lalu bagaimana kita memperbaiki proses jasa? Itu bisa dengan cara memperbaiki layout, kemudian juga memperbaiki sumber daya manusia. Dengan layout yang baik, maka proses jasa menjadi lebih baik. Misalnya, kalau kita akan membuat restoran, di mana konsumen itu mengambil makanannya sendiri, kemudian setelah mengambil makanan dia harus membayar ke kasir, maka dibuatlah layout supaya aliran proses konsumen itu mengambil makanan dan membayar itu menjadi lebih mudah. Itu layout jasa. Kemudian juga memperbaiki proses jasa dengan training tadi. Jadi sumber daya manusianya memberikan pelayanan yang lebih baik, terampil ya, sehingga proses jasanya menjadi lebih baik. Demikian pula dengan memperbaiki sumber daya manusia dengan training yang baik, maka proses jasa juga menjadi lebih baik karena karyawannya terampil ya. Kemudian dalam teknologi jasa kita juga mengenal ada banyak yang kita sudah kenal, ada production teknologi seperti yang ada di gambar ini ya. Jadi ada mesin teknologi, automatic identification system, process control, vision system, robot, automatic storage and retrieval system, automatic guide vehicle, flexible manufacturing system, computer integrated manufacturing. Ini adalah contoh-contoh teknologi yang bisa kita lihat pada jasa seperti yang ada di gambar ini ya. Kita kunci hotel misalkan ya, kemudian ini ada kartu-kartu kredit,
kartu ATM, kemudian juga di sini ada mobile banking mungkin ya, lalu ada penjualan secara otomatis. Ini adalah bentuk-bentuk teknologi jasa. Kemudian dalam strategi proses kita mengenal apa yang disebut dengan re-engineering atau rekayasa ulang. Kapan perusahaan itu perlu melakukan re-engineering, yaitu saat sedang menghadapi masalah yang besar, kemudian ada kemungkinan masalah di masa depan, ingin melompat jauh ke depan meninggalkan pesaingnya. Jadi di sini re-engineering itu apa? Yaitu pemikiran ulang mendasar dari proses bisnis untuk menghasilkan peningkatan kinerja yang dramatis. Jadi ini tergantung pada evaluasi ulang tujuan proses dan mempertanyakan tujuan dan asumsi yang mendasarinya. Lalu memerlukan pemeriksaan ulang proses dasar dan tujuannya, berfokus pada aktivitas yang melintasi garis fungsional, kemudian setiap proses adalah kandidat untuk didesain ulang. Ini pernah terjadi pada McDonald ya, dulu mendesain ulang layoutnya, jadi dapurnya, kemudian layout ruangan restorannya, di sana ada tempat mainan anak-anak dan seterusnya. Nah, akibat adanya mendesain layout ulang di sini, proses produksinya juga menjadi lebih baik sehingga dia memiliki keunggulan kompetitif. Kemudian dalam strategi proses kita mengenal apa yang kita sebut sebagai sustainability atau keberlanjutan. Jadi keberlanjutan itu bisa dilihat dari sustainability sumber daya, mendaur ulang, regulasi, dan reputasi. Jadi kalau sustainability dari sumber daya, jadi operasi itu adalah pengguna utama, lalu mengurangi penggunaan. Lalu mendaur ulang itu bisa dengan cara bakar, kubur, gunakan kembali limbah. Daur ulang dimulai dari desain. Kemudian regulasi. Jadi di sini hukum itu mempengaruhi transportasi, limbah, dan kebisingan. Juga meningkatkan tekanan regulasi. Reputasi yaitu dengan cara kepemimpinan yang mungkin dihargai, kemudian reputasi yang buruk dapat menimbulkan konsekuensi negatif. Nah, ini semua adalah bentuk sustainability atau keberlanjutan. Baik, saya kira demikian ulasan mengenai strategi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.